Hidup bebas tidak terkekang dengan aturan-aturan tertentu dan perilaku korup politikus dan pejabat, adalah salah satu dari sekian kenikmatan yang dirasakan oleh masyarakat San Francisco Cheran. Sebuah kota tempat bermukimnya masyarakat asli Purépecha di negara bagian Michoacán, Meksiko. Kota tersebut kini menjalankan kehidupan sosial dan politiknya secara otonom tanpa campur tangan pemerintah. Sistem kehidupan yang baru membuat kota tersebut bebas dari politik maupun pejabat, hingga kartel-kartel narkoba yang biasa menjajah wilayah-wilayah kecil untuk kepentingannya. Upaya masyarakat Cheran akhirnya sukses mengusir para oknum yang merusak kota mereka. Politikus korup, polisi culas, dan sindikat kartel narkoba sekaligus para penebang liar, dilarang menginjakan kaki di Cheran. Keberhasilan yang ada membuat pemerintah Meksiko Pusat mempersilakan mereka membuat aturan sendiri. Salah satunya melarang iklan partai politik. Masyarakat Cheran menjalankan kehidupan sosial politiknya secara otonom tanpa campur tangan pemerintah. Mereka membangun sistem pemerintahan baru tanpa wali kota, membentuk milisi lokal untuk pelindung dan sebagai pengganti polisi, hingga sebuah dewan kota yang dinamakan Dewan Tetua Cheran. Di mana mereka yang terpilih dipercaya untuk mengendalikan semua aspek kehidupan masyarakat di Cheran. Apa yang ada di Cheran sulit dicari tandingannya di seantero Meksiko yang rata-rata tunduk dengan pejabat korup maupun kartel narkoba. Keberhasilan mereka membalik keadaan mampu membuka mata dunia. Memang, kota tanpa kehadiran politikus busuk dan penjahat buas seolah bak mimpi belaka. Namun tidak bagi masyarakat Cheran. Mereka sukses mewujudkan suasana yang diimpikan banyak orang di dunia ini. Kemudian di 2021 Copenhagen dinobatkan sebagai kota teraman di dunia untuk pertama kalinya. Kota ini meraih 82,4 poin dari 100 dalam laporan tahunan. Ibu kota Denmark ini meluncur dari peringkat ke-8 pada 2019 ke posisi puncak. Hal ini tentu berkat pengenalan bagian keamanan lingkungan dan kota itu mendapat nilai yang sangat baik, sekaligus dengan keamanan pribadi. Salah satu faktor kunci yang membuat Copenhagen menjadi kota yang aman adalah tingkat kejahatannya yang rendah. Saat ini berada pada tingkat terendah dalam lebih dari 1 dekade, kata Lars Weiss, wali kota Copenhagen dalam laporan tersebut. Weiss melanjutkan, Copenhagen juga dicirikan oleh kohesi sosial yang besar dan kesenjangan kekayaan yang relatif sempit. Ini adalah kota campuran. Asisten kebersihan dan CEO bertemu satu sama lain di supermarket lokal dan memiliki anak-anak mereka di sekolah yang sama, jelasnya. Ini adalah salah satu landasan budaya Denmark, dan ini berkontribusi besar pada tingkat kepercayaan dan keamanan yang tinggi yang kami manfaatkan, ungkap Weiss. Copenhagen jelas merupakan pemimpin keseluruhan yang layak dan Toronto adalah runner-up yang layak. Yang ketiga ada Birtawill, satu-satunya tempat di bumi yang bukan bagian dari negara manapun dan tak ada yang mengklaimnya. Birtawill bila diartikan memiliki makna, air sumur tinggi, di Mesir. Bentuk Birtawill sendiri adalah segi empat, tapi uniknya disebut sebagai segitiga Birtawill, karena terdapat segitiga halaib yang terletak tepat di sebelahnya. Sementara untuk luasnya mencapai 2000 km persegi. Salah satu alasan mengapa Birtawill tak diminati karena menjadi salah satu daerah paling sepi di Afrika Utara. Daerah di sekitarnya kebanyakan berupa pasir dan batu, tak ada sumber daya alam yang melimpah. Tak hanya itu, Birtawill juga dikelilingi oleh pegunungan, tetapi tanpa akses ke jalan atau laut. Alhasil, Birtawill bukan ladang emas, karena tidak memberikan kontribusi atau keuntungan bagi negara manapun. Selain itu, alasan lainnya karena pada tahun 1899 pernah terjadi pertarungan di atas segitiga halaib yang kala itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Inggris. Sejak saat itu, tidak ada orang yang menghuni wilayah tersebut dan tidak ada undang-undang yang mengatur. Maka dari itu, Mesir maupun Sudan sama-sama tidak ingin menegaskan kedaulatan Birtawill. Namun, dalam peta Mesir, Birtawill ditampilkan sebagai wilayah milik Sudan.
Walau tak ada negara yang menginginkannya, nyatanya bir tawil pernah diakui beberapa pihak. Seperti, pada tahun 2014 lalu, pria asal AS pernah menjadikan anak perempuannya sebagai putri Kerajaan Sudan Utara. Kemudian seorang pria India bernama Suyash Dixit, mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin dari sebidang tanah tersebut. Nah, untuk mencapai bir tawil, bisa menggunakan beberapa cara. Pertama, menyewa jeep dari ibu kota Sudan, Khartoum, dan mengikuti jalan Sendi ke Abu Hamed, yaitu sebuah pemukiman bekas kerajaan kuno Kus. Kemudian, pilihan kedua adalah melalui Mesir. Berangkat dari kota paling selatan di Aswan, lalu menempuh perjalanan melalui hamparan padang pasir tandus di antara Danau Nasser dan Laut Merah. Namun, sebagian wilayah tersebut ada yang dinyatakan sebagai zona terlarang oleh tentara Mesir. Jadi, bila ingin melewati perbatasan harus mendapat izin dari tentara. Yang keempat ada Antartika, yaitu benua yang terletak di paling selatan bumi dan paling terisolasi. Kutub selatan bumi juga terletak di benua ini. Sekitar 98% Antartika tertutup oleh es. Karena letaknya yang sangat jauh dan iklimnya yang sangat dingin, benua ini adalah benua yang paling rendah kepadatan penduduknya. Hanya ada 0,00008 manusia per 1 kilometer persegi. Mengapa bisa ada orang yang tinggal di sana? Memangnya masuk negara apa ke Antartika? Sebenarnya tidak ada orang lokal maupun penduduk tetap di benua ini. Hampir semua orang di Antartika adalah peneliti yang tinggal hanya sementara. Pada musim dingin ada sekitar 1.000 orang di Antartika, sementara pada musim panas populasi di benua tersebut naik jadi sekitar 5.000 orang. Selain itu ada juga beberapa pemburu yang tinggal secara semi-permanen di Antartika. Pemburu paus masih ada di tempat itu sampai tahun 1966. Sementara pemburu anjing laut masih ada sampai sekarang dan tinggal sekitar 1 tahun atau lebih di sana. Antartika tidaklah secara resmi dimiliki oleh sebuah negara. Benua ini tidak memiliki pemerintahan. Namun beberapa negara di dunia memiliki stasiun penelitian permanen dan mengklaim sebagian daerah di dataran tersebut. Totalnya ada 7 negara yang mengklaim Antartika, yaitu Argentina, Australia, Chili, Prancis, Selandia Baru, Norwegia, dan Inggris. Sementara negara seperti Rusia, AS, dan beberapa negara lain tidak kebagian teritori tapi juga memiliki stasiun penelitian di sana. Totalnya ada 30 negara yang memiliki 70 stasiun penelitian di Antartika. Inggris adalah negara pertama yang mengklaim Antartika. Kapal milik Inggris berlabuh di tempat ini pertama kali pada awal tahun 1800-an. Ketika sampai, para pelaut dari kapal Inggris tersebut menancapkan bendera di atas es Antartika. Namun karena iklim yang sangat dingin, Antartika tidak pernah dijajah. Benua tersebut juga tidak pernah menjadi rebutan sebelumnya, sehingga negara tersebut selalu menjadi daerah yang bebas. Baru pada awal 1900-an sajalah Inggris mulai mengklaim kembali Antartika dan diikuti oleh negara-negara lain. Lalu mengapa banyak yang ingin memiliki benua dingin ini yang bahkan sangat sulit untuk hidup di sana? Apalagi selain dingin, Antartika juga merupakan benua terkering dan paling banyak angin di dunia. Ada dugaan bahwa ada sumber daya alam yang sangat mahal tersembunyi di bawah es yang menutupi Antartika. Sumber daya alam yang jadi rebutan banyak negara, yaitu minyak bumi. Bahkan ada yang menduga bahwa jumlah minyak yang ada di dalam Antartika mencapai 200 miliar barel, atau lebih banyak dari minyak yang dimiliki Kuwait atau Abu Dhabi. Minyak bumi di Antartika sangat susah dan mahal untuk ditambang. Namun bukannya tidak mungkin. Apalagi mengingat sumber energi tidak terbarui yang dimiliki bumi semakin lama semakin menipis. Itulah mengapa banyak negara, terutama negara-negara maju, yang sudah mengklaim daerahnya di Antartika. Sebagai ancang-ancang jika memang benar ada minyak di benua tersebut. Selain penelitian, ada beberapa kegiatan lain yang dilakukan di Antartika.
Ada sebuah gereja ortodoks yang didirikan pada 2004 di daerah milik Rusia. Ada satu atau dua pastor yang ditugaskan di gereja tersebut dan diganti setiap 1 tahun sekali. Orang-orang juga dapat menjadi turis di benua ini. Ada ekspedisi skala kecil untuk turis yang sudah berjalan sejak 1957. Wisata dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil atau medium yang berfokus pada lokasi-lokasi dengan pemandangan indah dan tempat tinggal hewan-hewan liar. Namun karena takut akan dampak buruk terhadap ekosistem dan lingkungan, jumlah turis yang diizinkan ke Antartika dibatasi. Yang kelima ada Rojava. Ia adalah sebuah wilayah di Timur Tengah yang kini menjadi tempat praktik prinsip-prinsip demokrasi konfederalisme. Maka itu, prinsip demokrasi langsung, kesetaraan gender, hingga sustainabilitas menjadi fondasi pemerintahan otonom di wilayah Rojava yang mencakup 3 kanton di bagian utara Suriah, Kanton Afrin, Kanton Jazirah, dan Kanton Kobane, serta Region Shahba. Kemunculan pemerintahan otonom di wilayah Rojava tak lepas dari carut-marut konflik bersenjata berkepanjangan di Suriah dan Irak. Sekaligus aksi kekerasan yang dilancarkan ISIS kepada orang-orang Kurdi di negara itu. Kurdi merupakan sebuah bangsa tanpa negara yang masyarakatnya tersebar di 4 negara Timur Tengah, yakni Iran, Irak, Suriah, dan Turki. Terpisah oleh garis-garis perbatasan negara, orang-orang Kurdi memiliki pengalaman sejarah yang berbeda sekalipun mereka masih merasa sebagai bangsa yang senasib. Sebelum ISIS lahir serta menebar teror di wilayah Suriah dan Irak, komunitas Kurdi telah mengalami pengalaman panjang menjadi korban diskriminasi dan kekerasan. Di Turki, sebagai misal, komunitas Kurdi sejak lama menjadi sasaran penindasan dan diskriminasi. Bahkan, kata Kurdi dan Kurdistan disensor oleh pemerintah Turki. Kenyataan tersebut menjadi salah satu pendorong terbentuknya Partai Pekerja Kurdistan (PKK) pada tahun 1974 dengan sang ideolog Abdullah Öcalan. Pada awal kemunculannya, PKK bergerak dalam nafas Marxisme-Leninisme, dan mendukung terbentuknya sebuah negara Kurdistan melalui revolusi bersenjata. PKK merupakan sebuah organisasi yang kecil pada mulanya, tapi ia menjadi sebuah kekuatan politik yang besar di kalangan Kurdi. Pemerintah Turki pun melabeli kelompok ini sebagai teroris, sebagaimana dilakukan oleh negara-negara Barat, dan berhasil menangkap Abdullah Öcalan. Rojava bukan sebuah negara Kurdi ataupun administrasi Kurdi, tulis Evangelos Aretaios dalam satu laporannya di laman Open Democracy. Ia merupakan pemerintahan Kurdistan Suriah yang terdiri dari berbagai etnis dan agama yang memiliki peran di dalam pelaksanaan demokrasi dan pemerintahan. Meski telah berhasil menjalankan sebuah tata kelola pemerintahan alternatif dari negara bangsa selama beberapa tahun terakhir, dan sukses turut melumpuhkan ISIS, Rojava belum bebas dari ancaman serangan. Apalagi, hingga kini, belum ada negara yang mengakui otonomi di Rojava. Setelah AS, yang menjadi sekutu Rojava dalam memerangi ISIS, menarik diri dari Timur Tengah, Rojava berada dalam bahaya ancaman serbuan militer Turki. Sejarah konflik Turki vs PKK dan afiliasi PKK dengan Kurdi Rojava memungkinkan rezim Erdogan menyasar Rojava ketika menyerang wilayah Suriah Utara. Yang terakhir ada Chiapas. Pernahkah Anda berpikir, ada sebuah wilayah yang berdiri tanpa negara? Bahkan tidak memiliki sistem kenegaraan pada umumnya. Bukan juga persemakmuran ataupun teritori negara lain. Benar-benar wilayah yang dijalankan langsung oleh penghuninya, tanpa investasi dari luar,
Wilayah tersebut bernama Chiapas. Sebuah wilayah yang berada di pegunungan tempat bercokolnya bangsa Maya di selatan Meksiko. Meskipun dianggap sebagai bagian dari negara Meksiko, penduduk Chiapas merasa mereka adalah komunal merdeka tanpa kontrol dari pemerintahan manapun. Bahkan tanpa menerapkan sistem kenegaraan dalam kehidupan mereka. Semua dilangsungkan dengan demokrasi langsung dari rakyat, tanpa perwakilan seperti DPR di negara kita.